Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 dilaksanakan secara virtual di Posko Satuan Tugas COVID-19 Sumatera Utara. Pembangunan Sumut Sport Center jelang PON 2024 resmi dilaksanakan. Beragam kegiatan dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumatera Utara dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-75 tahun. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 17 Agustus 2020. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Hairunisa Nasution, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama unsur Forkopimda Sumut mengikuti gelaran upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Upacara dilaksanakan hikmat dengan menerapkan protokol kesehatan. Beginilah suasana pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun yang diikuti Gubernur Sumut Edi Rahmayadi bersama seluruh unsur Forkopimda Sumut secara virtual di Posko Satgas COVID-19 Sumut pada pagi hari tadi. Upacara digelar terbatas dengan tetap menerapkan protap COVID-19 di mana seluruh peserta upacara diwajibkan mengenakan masker. Meski di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan upacara virtual ini berjalan dengan hikmat. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksah tampil dengan pakaian berwarna putih dilengkapi aksesoris khas Melayu Deli. Sedangkan sebagian peserta upacara juga tampak mengenakan baju adat seperti batak, karo, dan pak-pak. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang sayang maju, sejajar dan berkompetisi. Hadirin disilakan duduk kembali. Sementara di lokasi lain puluhan warga bersama petugas gabungan ikut menyemarakan peringatan HUT RI ke-75 di Jalan Balai Kota Medan. Secara serentak warga maupun petugas menghentikan aktivitas untuk mengenang detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka peringatan HUT RI ke-75, puluhan warga bersama petugas gabungan dari Dishub Kota Medan, Damkar Kota Medan, Satpol PP, dan Satlantas Polrestabes Medan menghentikan aktivitas dan melakukan sikap hormat bendera di Jalan Balai Kota Medan. Sikap menghormati bendera dilakukan beriringan dengan penyalaan lampu merah traffic light secara serentak selama 3 menit disertai dengan membunyikan sirine. Dalam rangka kegiatan tersebut, Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran Kota Medan mengerahkan 6 unit mobil damkar untuk membunyikan sirine di 6 titik lokasi, yakni Jalan Balai Kota, Jalan Gatot Subroto, Jalan Stadion, Jalan Brigjen Katamso, Jalan HM Yamin, dan Jalan Pulau Brayan. Pembunyian sirine dan penyalaan lampu merah lalu lintas dilakukan jelang detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tetap dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Di Kabupaten Langkat, upacara bendera dilaksanakan dengan hikmat di tengah pandemi COVID-19. Berbeda dengan tahun sebelumnya, upacara Hari Kemerdekaan tahun ini hanya dilakukan di halaman kantor Bupati Langkat. Upacara dihadiri oleh puluhan orang saja yang terdiri dari unsur Muspida, kepala dinas, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, serta pasukan pengibar bendera. Para peserta upacara menggunakan masker dan mengatur jarak antar masing-masing peserta sesuai dengan protokol kesehatan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Langkat TR Paranginangin dan pembaca naskah proklamasi Ketua DPRD Langkat Suri Alam. Usai upacara bendera, pemerintah Kabupaten Langkat memberikan bantuan kepada para veteran berupa sembako, bingkisan, dan uang tunai. Satya
kepada pegawai negeri sipil yang pada kesempatan ini secara Upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun dilaksanakan sejumlah komponen di Kota Medan. Di kantor DPD PDI Perjuangan, upacara bendera dilakukan dengan peserta terbatas yang mengenakan pakaian adat. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting Medan diselenggarakan dengan jumlah peserta yang terbatas. Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, peserta upacara hanya sebanyak 45 orang dengan filosofi semangat juang 45. Pelaksanaan upacara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan serta pengaturan jarak masing-masing peserta. Melalui peringatan HUT kemerdekaan, diharapkan dapat menjadi semangat bagi seluruh masyarakat, terutama kalangan muda untuk tetap berjuang meski kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dalam kegiatan peringatan, sebagian peserta upacara mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah sebagai simbol persatuan yang bermakna Indonesia dibangun oleh multi etnis, multikultur, dan beragam agama yang berbeda-beda. Seluruh perbedaan tersebut dipersatukan oleh Pancasila dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, dosa-dosa para pemimpin partai kami, kepada pejuang-pejuang partai kami. Karena kita multi etnis, multi agama, ya, multikultural, maka semangat ini yang harus diwarnai dan semangat ini juga harus terus memberikan warna kepada semua dari generasi muda kita. Kepolisian daerah Sumatera Utara membagikan masker merah putih kepada para pedagang dan warga di pasar tradisional Pulau Brayan, Medan. Pembagian masker dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pembagian masker merah putih dipimpin Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin di pasar tradisional Pulau Brayan, Kota Medan. Satu persatu warga maupun pedagang yang berada di lokasi pasar mendapatkan masker merah putih. Masker yang dibagikan berwarna merah putih yang menyerupai warna bendera kebangsaan Indonesia. Masker berwarna merah putih tersebut sengaja dibagikan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Selain pembagian masker, para personil Polda Sumut juga menyampaikan sosialisasi penanganan COVID-19 kepada warga guna mencegah penyebaran COVID-19. Selain di pasar tradisional Pulau Brayan, pembagian masker juga dilakukan di sejumlah lokasi lainnya di Kota Medan. Kita bawa masker merah putih supaya sebagai anak bangsa dia bangga jadi bagian dari warga negara Indonesia. Dan untuk itu saya datang memberikan semangat kepada mereka untuk tetap menjalankan kegiatan perdagangan pasar tradisional dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pembangunan Sumut Sport Center jelang PON 2024 resmi dilaksanakan. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. Satu unit pabrik pembuatan kayu lapis di Serdang Bedagai ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran besar terjadi di pabrik pembuatan kayu lapis PT Liga Indonesia Kayu Lestari di Desa Bayapasir, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai pada Sabtu pagi lalu. Menurut keterangan sejumlah pekerja, kebakaran terjadi sekitar pukul 9 saat pabrik baru mulai beroperasi. Tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin pengering dan langsung menyambar ke bahan kayu lapis. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan pemerintah Kota Tebing Tinggi diturunkan ke lokasi. Petugas pemadam sempat kesulitan melakukan pemadaman disebabkan banyaknya material pabrik yang mudah terbakar. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari hubungan singkat arus listrik di mesin pengering kayu lapis. Pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur pusat olahraga berstandar internasional milik Provinsi Sumatera Utara resmi dilaksanakan. Pembangunan Sumut Sport Center ini menelan anggaran sebesar 8,6 triliun rupiah.
Pembangunan Sumut Sport Center ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi, Kadispora Sumut, Baharudin Siagian, Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, dan unsur Forkopimda Sumut lainnya pada Jumat sore lalu. Sumut Sport Center dirancang menyerupai bentuk pohon kelapa sawit yang melambangkan komoditas ekspor andalan Provinsi Sumatera Utara. Nantinya, Sumut Sport Center akan dibagi dalam 3 zona, yakni zona olahraga, zona komersil, dan zona pendukung yang akan dibangun di atas lahan seluas 300 hektar di kawasan Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan Sumut Sport Center ditargetkan akan rampung dalam waktu 3 tahun mendatang dengan anggaran senilai 8,6 triliun rupiah yang bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan investor. Pembangunan Sumut Sport Center juga dilakukan sebagai kesiapan Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah dalam PON 2024 bersama dengan Provinsi Aceh. Ada 8,6 triliun dia seluruhnya, minimal itu, belum lagi yang lain. Khusus stadion saja 1,8, rumah sakit 1,8. Nah, berikutnya banyak yang sedang disusun RAB-nya. Menyambut hari ulang tahun Polisi Wanita ke-72 tahun pada Sabtu September mendatang, Polresta Deli Serdang bersama PMI Deli Serdang melaksanakan kegiatan donor darah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan darah di Deli Serdang di tengah pandemi COVID-19. Aksi sosial donor darah dalam rangka menyambut HUT Polwan ke-72 tahun digelar di Pelaratan Parkir Mapolresta Deli Serdang. Pelaksanaan donor darah dilakukan personil Polresta Deli Serdang, personil Kodim 0204, para ASN, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Dari kegiatan ini, sebanyak 54 kantung darah dikumpulkan dan diserahkan kepada PMI Deli Serdang. Donor darah dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga stok darah di PMI Deli Serdang yang terus berkurang selama pandemi COVID-19. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun, Polda Sumatera Utara mengajak sekaligus mengedukasi belasan anak untuk menjaga lingkungan dengan menanam pohon bakau di kawasan pesisir Belawan. Penanaman 2020 bibit pohon bakau dilakukan di sepanjang kawasan Danau Siombak, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan. Polda Sumut bersama salah satu badan usaha milik negara di bidang jasa kepelabuhan mengajak sekaligus mengedukasi belasan anak untuk menjaga lingkungan dengan menanam pohon bakau di kawasan pesisir Belawan. Menurut Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, penanaman pohon bakau bertujuan untuk mencegah abrasi dan menghijaukan kembali kawasan pesisir Belawan. Kapolda menambahkan, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75, salah satu implementasi yang kita lakukan adalah menanamkan kecintaan terhadap negeri melalui penanaman mangrove. Mangrove ini adalah untuk menjaga garis pantai kita, menjaga kehidupan biota di laut, menjaga... Jelang HUT RI ke-75, Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan bersama masyarakat melaksanakan gotong royong. Kegiatan gotong royong dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT RI ke-75 tahun. Meski upacara bendera ditiadakan karena pandemi COVID-19, pihak Pengadilan Militer Medan bersama dengan warga melakukan kegiatan gotong royong dalam rangka menyambut peringatan HUT RI ke-75. Kegiatan gotong royong dilaksanakan di area kantor Pengadilan Militer Tinggi 1 Kota Medan serta lingkungan sekitarnya. Kegiatan gotong royong juga ditujukan sebagai bentuk antisipasi mencegah timbulnya penyakit sekaligus bermanfaat bagi kebersihan lingkungan. Menurut Kepala Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan, Brigjen TNI Tama Ulinta Tarigan, kegiatan gotong royong yang dilakukan melibatkan masyarakat sekitar guna menjaga kebersihan sekaligus merupakan kegiatan dalam rangka menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Jadi kita berinisiatif untuk melakukan hal yang kecil saja, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kita membersihkan parit saluran air dan pinggir jalan yang
banyak plastik-plastik dan sebagainya yang kita harus ambil dari saluran-saluran air itu. Supaya Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai beragam kegiatan dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumatera Utara dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-75 tahun. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Menyemarakan Hari Kemerdekaan RI ke-75, Pemkot Tanjung Balai bersama TNI dan Polri membagikan seratusan bendera merah putih kepada para nelayan di perairan Asahan. Pembagian seratusan bendera merah putih dilakukan dengan cara mendatangi satu persatu kapal nelayan yang melintas di perairan Asahan. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial bersama Kapolres beserta dan Lanal memasangkan bendera merah putih di atas kapal nelayan. Pembagian bendera di atas kapal nelayan dilakukan untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial menyebutkan, pembagian bendera sengaja dilakukan guna menumbuhkan semangat patriotisme dan kecintaan kepada tanah air sekaligus merupakan identitas nelayan ketika berlaut. Dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Puspida Kota Tanjung Balai memberikan bendera merah putih kepada nelayan-nelayan untuk dikibarkan di Selat Malaka ataupun Laut Asahan, biar disampaikan kepada seluruh warga. Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, kembali menyalurkan bantuan 10 ton beras kepada warga di Kota Medan, Deli Serdang, dan Kota Tebing Tinggi. Penyaluran bantuan diharapkan bisa membantu warga yang terdampak ekonominya karena pandemi COVID-19. Seperti terlihat di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, ratusan karung beras disalurkan kepada warga kurang mampu. Penyaluran bantuan beras melalui tim Yayasan Prananda Surya Paloh Foundation Medan dan Garda Pemuda Nasdem Sumut. Berdasarkan pendataan, rumah aspirasi Prananda Surya Paloh di wilayah tersebut masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan sembako selama berlangsungnya pandemi COVID-19. Penyaluran beras dilaksanakan dalam kegiatan reses keempat anggota DPR RI Prananda Surya Paloh sekaligus dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Penyaluran bantuan beras kepada masyarakat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain menyalurkan bantuan, sejumlah permasalahan warga juga disampaikan agar selanjutnya bisa ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Prananda Surya Paloh. Berbagai kegiatan lomba kreativitas pelajar diperlombakan dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-75 di Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan lomba yang diikuti pelajar tingkat SD dan SLTP ini digelar di Taman Edukasi Bantaran Sungai Rampah, Kecamatan Serampah, Serdang Bedagai. Dengan mengambil tema menumbuhkan semangat kebudayaan dalam rangka Hari Kemerdekaan, beragam kegiatan lomba kreativitas dilaksanakan pemerintah daerah Serdang Bedagai. Sejumlah lomba kreativitas seperti lomba nyanyi lagu daerah, lomba tari dan melukis, serta sejumlah perlombaan lainnya dilaksanakan untuk menyemarakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Sementara, menurut Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai, Johnny Walker Manik, tujuan dari kegiatan adalah untuk menumbuhkan kreativitas kepada anak didik sekaligus menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan perlombaan akan menjadi sarana edukasi bagi anak didik yang tidak dapat melakukan belajar secara tatap muka karena pandemi COVID-19. 1, 2, 3. Tujuan daripada pelaksanaan ini pertama adalah menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Khususnya untuk kalangan pendidikan, prakarsanya adalah Orwil Serampah. Yang kedua adalah memanfaatkan taman edukasi itu. Dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, sejumlah organisasi kepemudaan di Sumatera Utara melaksanakan sejumlah kegiatan berupa pembagian bendera, pembagian masker, serta penyelenggaraan kegiatan perlombaan.
Di Kota Binjai, puluhan anggota Satgas Forum Komunikasi Putra-Putri ABRI atau FKPPI 0203 Binjai membagikan sebanyak 250 bendera merah putih kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di lampu merah depan kantor Wali Kota Binjai. Setiap kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang tidak memasang bendera di kendaraan diberikan bendera merah putih. Sejumlah warga mengaku senang dan kegiatan pembagian sekaligus pemasangan bendera tersebut dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Di Tapanuli Utara, pembagian masker merah putih dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan dilaksanakan kelompok pemuda Taruna Merah Putih Tapanuli Utara. Sebanyak 1.000 bendera dan masker merah putih dibagikan kepada warga dan pengendara yang melintas di Simpang 4 Kota Tarutung, tepatnya di Jalan Sisinga Mangaraja. Setiap kendaraan roda 4, roda 2 maupun becak bermotor yang tidak memasang bendera pada kendaraannya dihentikan untuk kemudian dipasangkan bendera merah putih. Selain membagikan bendera, kelompok pemuda ini juga membagikan masker kepada para pengendara dan penumpang. Sementara di Kabupaten Langkat, Organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya atau IPK menggelar turnamen sepak bola dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan. Turnamen ini dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Acara digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75, juga untuk mencari minat dan bakat warga Langkat, maksud saya, terhadap olahraga sepak bola. Turnamen yang berlangsung selama 1 pekan ini diikuti oleh puluhan tim sepak bola yang ada di Kabupaten Langkat. Ajang ini juga sebagai bentuk ajakan kepada pemuda untuk melakukan kegiatan positif menjauhi narkoba serta memeriahkan HUT Kemerdekaan. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat HUT Kemerdekaan RI ke-75 tahun. Sampai jumpa.